Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Peserta yang sama berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan fikih yang lebih khususnya adalah pembahasan matan Abi Syuja. Kita sudah sampai ke pembahasan mengenai sunnah-sunnah dari wudhu, ya sunnah-sunnah dari wudhu, dan kita sudah membahas sunnah pertama dan yang kedua, kemudian yang ketiga. Kita masuk ke sunnah yang keempat. Eh, Sebelumnya para penonton sekalian, para pemirsa sekalian, eh, cara al-madmadah, ya, cara berkumur, ya, yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Itu ada banyak cara yang dibolehkan. Banyak cara yang dibolehkan. Namun cara yang paling afdal, ya, bahkan dan ini adalah yang dipilih oleh Imam Nawawi, yaitu mengambil air di telapak tangan, ya. Kemudian air ini, ya, kita pergunakan untuk dua fungsi, yaitu untuk kumur-kumur dan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Jadi air yang ada di telapak tangan itu kita bagi dua. Yang pertama untuk mulut, untuk kumur-kumur, kemudian langsung masukkan ke hidung, ya. Dan yang kedua, yang ketiga seperti itu. Ada juga cara lain, ya. Ambil air di telapak tangan, kemudian semuanya langsung, ya, berkumur-kumur 3 kali di situ, kemudian ambil lagi air, kemudian untuk menghirup di hidung 3 kali juga. Ada juga setiap kali mengambil satu telapak tangan air, ya. Eh, Ambil langsung minum, ambil langsung kumur-kumur, kumur-kumur lagi, kemudian untuk hidung dimasukkan lagi 3 kali seperti itu. Namun cara yang pertama, dan itu yang dipilih oleh ulama kita, bahkan itu adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Imam Nawawi. Kita masuk ke pembahasan keempat para jemaah sekalian, yaitu mashu jami'ir ras, yaitu membasuh seluruh kepala, ya. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa yang wajib ketika berwudu, ketika mengusap kepala hanyalah sebagian dari kepala, ya. Dan madhab Syafi'i merupakan madhab yang paling ringan mengenai mengusap kepala ini pada saat berwudu. Madhab Syafi'i membolehkan, ya, membolehkan kita mengusap bagian kecil dari kepala kita, meskipun itu hanya satu sentuhan seperti ini, atau bahkan hanya sebagian dari rambut itu sudah masuk dari uh, usapan yang dibolehkan, ya, usapan yang dibolehkan. Eh, Namun dia tetap dalam mazhab kita disunahkan untuk mengusap semua, ya, kepala mulai dari depan sampai belakang. Dan ini adalah lebih baik untuk kita lakukan karena kenapa? Ada beberapa mazhab, ya, bahkan mazhab Hambali, mazhab Hanabilah, mereka mewajibkan untuk mengusap seluruh kepala, ya, mewajibkan untuk mengusap seluruh kepala dan bukan sebagian. Beda dengan mazhab Abu Hanifah yang hanya membolehkan seperbagian dari kepala, begitu juga Imam mazhab Maliki, ya, dan mazhab Syafi'i yang paling ringan. Namun mazhab Hambali mengharuskan untuk mengusap seluruh kepala, ya. Olehnya kita disunahkan, ya, kita di mazhab Syafi'i menganjurkan untuk tetap mengusap bagian kepala kita semuanya, kepala kita semuanya. Dan caranya itu para jemaah sekalian, kalau hanya ingin sah-sah saja, ya, menaruh tangan di bagian kepala dengan tangan yang basah itu sudah cukup. Namun kalau kita ingin melakukan sunnah berwudu ini, maka kita harus membasuh semua kepala kita, ya. Bukan kalau mau ambil sunnahnya, kita harus untuk membasuh seluruh kepala kita. Dan caranya adalah seperti ini. Jadi eh, tangan ini kita pertemukan, ya, jari tengahnya kita pertemukan seperti ini. Kita taruh ibu jari kita di
di pelipis kita di sini ya. Kemudian ini kan tangan sudah basah ya. Kita putar ke belakang ya, ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke depan ya. Kita kembalikan lagi ke depan. Beberapa ulama mengatakan bahwa eh, kita membasuh ke belakang ya. Itu adalah minimal ya, minimal. Kemudian kita lihat kalau rambutnya itu pendek atau tidak ada sama sekali ya, atau ada tapi tidak bisa dibolak-balikkan, misalnya rambutnya pendek, maka beberapa ulama mengatakan tidak perlu dikembalikan. Namun ketika rambutnya panjang ya, jadi bisa ada dua sisi yang kena air, maka dianjurkan untuk mengembalikan usapan itu ke depan ya. Itu yang dikatakan oleh sebagian ulama kita. Namun secara umum ya dianjurkan untuk membasuh seluruh kepala ya, membasuh seluruh kepala. Nah, ada sebuah hadis para jemaah sekalian ya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah. Masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah. Yang hukum yang kita bisa ambil di situ adalah bahwa ketika kita memakai imamah ya, memakai kopiah yang agak tebal ya misalnya, atau kopiah ya, atau di kepala kita ada penutup kepala. Kalau di Arab kan itu namanya imamah ya. Imamah itu kain yang digulung-gulung di atas kepala itu, yang kayak gayanya orang Sudan hari ini. Nah, eh, kalau misalnya dia tidak ingin untuk melepas imamahnya itu ya, dia tidak ingin melepas imamahnya itu, maka dia bisa memiringkan sedikit ya bagian eh, eh, bagian depannya misalnya, dan ini yang paling umum dilakukan ya. Eh, dia mengambil air, kemudian dia basuh saja bagian depannya. Secara mazhab Syafi'i kan cuma itu yang wajib ya, cuma itu yang wajib sebagian dari kepala. Kemudian dia melanjutkan membasuh imamahnya semuanya ya. Nah, tidak mesti di depan ya, tidak mesti di depan. Bisa saja bagian yang terlihat dari bagian kepala ini itu yang diusap, kemudian dilengkapi dengan mengusap imamah itu ya. Itu kalau dia tidak mau melepas imamah tersebut. Tapi kalau dia ingin melepas imamah tersebut ya silahkan, tidak mengapa, dan itu lebih baik ya, dan itu lebih baik. Kemudian para jamaah sekalian, setelah kita membasuh kedua kepala kita ya, dan disunahkan untuk membasuh seluruhnya ya, karena ada beberapa mazhab yang mewajibkan, maka kita lakukan saja agar setidaknya wudhu kita benar menurut mazhab mereka. Kemudian kita mashul udunain zahirahuma wa batinihima bima'in jadid. Mashul udunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Yang kelima ya, yang kelima mengusap kedua telinga, bagian luar dan bagian dalam dengan air yang baru. Ya, ini kalau dalam mazhab Syafi'i untuk membasuh telinga, ya mengusap telinga itu harus dengan air yang baru. Ya, tidak harus ya, disunahkan dengan menggunakan air yang baru. Jadi caranya itu para jamaah sekalian, yaitu ini telunjuk ya dua, dimasukkan di telinga kita ya, dan ibu jari itu di bagian belakang punggung telinga kita ya, seperti ini di belakang taruh ya. Nah, yaitu kemudian kita lihat ya, kita lihat nih. Ini telunjuk ini fungsinya adalah membersihkan ya. Ini kan telinga ada lekukan-lekukannya ya, ada lekukan-lekukannya, itu dibersihkan dengan seksama ya, dan yakin bahwa semua air sudah kena bagian lekukan itu ya. Tapi ya, jadi yang sebelah kiri juga seperti itu. Kemudian bagian bagian jempol ini ya, ibu jari ini membasuh telinga ya. Jadi diusap dari atas ke bawah seperti ini. Ya, diusap dari bawah ke atas seperti ini. Nah, itu dengan air yang baru ya. Berbeda dengan air yang kita ambil untuk kepala. Jadi setelah kepala ya, sudah kita usap misalnya ya, kita ambil air baru lagi, kemudian dibersihkan telinga kita. Para ulama juga mengatakan bahwa
disunahkan juga ya untuk mengambil air baru lagi, kemudian ditepuk airnya, ya, kemudian ditutup telinga kita dengan air tersebut agar kita yakin bahwa semua air itu sudah masuk ya, sudah kena di bagian telinga kita. Kan ketika kita membersihkan ya, kita membersihkan ini ya telinga kita, karena kita fokus dengan lekukan dalam ya, karena kita fokus dengan lekukan dalam, biasanya yang muncul-muncul ini, yang timbul ini tidak kita usap. Jadi jarang kita usap seperti ini yang lekukan ini ya. Nah, makanya kita lakukan seperti ini agar kita yakin bahwa semua air itu sudah kena di telinga kita. Kemudian para jamaah sekalian ya, yang ke 6 ya, takhlilul lihyatil katsah ya. Takhlilul lihya al-katsah, yaitu menyela-nyela ya bagi yang memiliki jenggot yang lebat ya. Kita sudah bahas ya bahwa bagian wajah itu semuanya harus dikena oleh air, harus terkena oleh air. Termasuk dengan rambut-rambut yang ada di muka. Dan termasuk juga jenggot yang tipis ya. Jenggot yang tipis itu harus semua kena air luar dalamnya. Tapi jenggot yang tebal, para jemaah sekalian, itu tidak wajib untuk dibasuh dengan air luar dalam ya. Yang wajib itu hanyalah luarnya saja ya, yang wajib ada. Dan kita sudah sebutkan ya bagaimana jenggot itu dikatakan tebal dan kapan jenggot itu dikatakan tipis. Karena tidak wajib untuk membasuh sela-sela jenggot yang tebal itu, para ulama tetap mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal tersebut ya, Dan caranya para jamaah sekalian yaitu dengan mengambil air dan dibasuhkan ke tangan kita, jadi tangan kita basah. Setelah kita misalnya selesai mengusap wajah dan mengusap bagian jenggot yang wajib untuk dibasuh, jenggot tebal, yaitu bagian luarnya saja, kita mengambil air lagi, ya, kemudian dimasukkan dari belakang seperti ini, ya, dan kita berusaha yakin ya, ini tipis ya, ini tipis. Kalau jenggot yang tebal ya seperti ini, ya, itu dari belakang seperti ini, ya, dan kita berusaha yakin untuk agar semua air tersebut sudah terkena di jenggot kita yang tebal ya, di jenggot kita yang tebal. Kemudian para jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa orang yang sedang berhaji atau sedang berumrah, ketika dia ihram, di antara hal-hal yang tidak boleh dia lakukan adalah apa? Yaitu memotong rambut atau menggugurkan rambut ya, atau melepas rambut. Makanya ya, tetap dianjurkan untuk melakukan menyela-nyela ya, mengusap jenggot, namun tetap berhati-hati agar tidak ada rambut yang terlepas dari jenggot tersebut ya. Tidak ada rambut yang terlepas dari jenggot tersebut. Maka olehnya orang yang sedang melakukan ihram, baik itu umrah ataupun haji, untuk tetap melakukan sunnah ini, tapi lebih berhati-hati ketimbang orang yang tidak melakukan ibadah umrah atau haji tersebut, agar tidak ada yang lepas dari rambutnya. Karena kenapa para jamaah sekalian, ada beberapa ulama mengatakan bahwa ketika rambut itu lepas ya, atau ketika kita memotong kuku ya, meskipun itu adalah sesuatu yang kita lupa atau tidak tahu, maka tetap harus membayar denda ya. Kalau berhubungan dengan merusak ya, jadi larangan ihram itu ada yang hubungan dengan merusak sesuatu ya, seperti memotong kuku ya, membunuh hewan ya, mencukur rambut ya, itu sesuatu yang merusak. Dan tapi ada juga sesuatu yang tidak merusak ya, seperti memakai pakaian ya, atau memakai parfum ya, itu kata para ulama ketika kita lupa atau tidak tahu, maka itu tidak ada dendanya. Tapi kalau berhubungan dengan sesuatu yang dirusak ya, ada yang dirusak, itu ada dendanya. Makanya di sini para ulama mengatakan bahwa tetap berhati-hati ketika melakukan ibadah umroh atau haji dan ingin berwudu dan mengamalkan sunnah ini ya. Mungkin hanya ini para jamaah sekalian dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Nanti kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.